Selamat pagi anak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Tidak ada yang terkena virus corona ya. Enggak Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Atau terkena penyakit lain ini? Enggak Pak. Oh enggak, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar di kelas ini yang setelah sekian lama kita belajarnya dengan daring ya. Sekian lama belajar daring, kemudian kita bisa ke kelas dengan cara new normal seperti ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, untuk ketua kelas mohon untuk menyiapkan untuk memimpin doa. Siap Kak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, setelah ini Bapak akan mempresentasi siapa yang hadir dan tidak hadir. Adi, Sandy, Hadir Pak. Rozi, Hadir. Roy, Hadir Pak. Saputra, Di Tony. hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya Pak. Baik, pada hari ini kalian tahu nggak kita akan membahas tentang materi apa? Belum Pak. Belum tahu semua ya. Baik, kita akan membahas tentang teks negosiasi. Ada yang tahu tidak apa itu teks negosiasi? Tawar menawar Pak. Ya betul, ciri khas dari teks negosiasi yang paling kalian tahu tawar menawar ya. Iya Pak. Ini sering menawar di pasar pasti. Teks negosiasi. Teks negosiasi. Betul sekali, di teks negosiasi itu ada namanya tawar menawar biasanya. Tawar menawar. Dalam proses tawar menawar itu ada apa namanya anak-anak, kalian tahu tidak? Jual beli Pak. Jual beli, betul, ada penjual dan juga pembeli. Iya. Di sana penjual dan pembeli itu melakukan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Belum Pak. Oh belum tahu ya. Dalam tawar menawar itu ada yang namanya penjual dan juga pembeli. Dalam proses tawar menawar itu namanya ada yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, di mana penjual dan juga pembeli itu saling-saling mengungkapkan apa yang diinginkannya. Jadi dalam proses interaksi sosial biasanya teks negosiasi itu juga ada yang namanya perseorangan dan juga per kelompok. Biasanya perseorangan itu yaitu dalam proses tawar menawar antara penjual dan pembeli itu perseorangan, dan yang kelompok itu biasanya pada perusahaan-perusahaan itu biasanya kan kelompok gitu. Jadi untuk teks negosiasi itu ada yang namanya interaksi sosial. Interaksi ini yang nantinya akan memberikan apa? Apa ada yang tahu? Yang akan dicapai dalam interaksi sosial tersebut? Ada yang tahu? Barang yang didapat Pak. Ya betul, barang didapat. Berarti sebelum barang itu didapat harus ada namanya apa? Percakapan. Ya ada percakapan. Betul. Nanti interaksi itu kan percakapan. Percakapan yang akan menghasilkan yang namanya akan menghasilkan kesepakatan. Nanti yang akan dihasilkan adalah kesepakatan.
Nanti ada interaksi itu yang namanya percakapan, dan di percakapan yang akan dibahas itu adalah kesepakatan bersama untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak. Sampai sini ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Udah Pak, itu Pak. Ada ya. Ini namanya pengertian dari teks negosiasi, yaitu teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan. Begitu. Oh, jatuh. Bapak hapus ya untuk pembahasan selanjutnya. Selanjutnya itu ada yang namanya ciri-ciri teks negosiasi. Apa aja itu Pak? Ada ciri-cirinya yaitu seperti tadi, dari proses tawar menawar yang adanya interaksi sosial, nanti adanya kesepakatan. Ciri-cirinya teks negosiasi itu yaitu pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, jangan tahu apalagi dari yang kita bahas tadi pengertiannya, jangan tahu. Nggak tahu Pak. Yang pasti yang kedua itu tujuan dari kesepakatan itu tujuannya harus praktis. Ada yang tahu maksudnya praktis gimana? Singkat ini Pak. Ya singkat, maksudnya ya dalam proses tawar menawar itu harus praktis. Jangan nantinya jadi apa ya, menyakiti kedua belah pihak, nanti adanya bentrok, nanti adanya ya ada keributan di antara negosiasi tersebut. Yang ketiga, jangan tahu apalagi Cuma praktis, kesepakatan. Nggak tahu itu Pak. harus memprioritaskan kepentingan bersama. Kepentingan bersama harus dicapai. Nanti harus kedua belah pihak itu mencapai kepentingan bersama. Jadi jangan ada salah satu kepentingan yang, maksudnya jangan ada salah satu pihak yang merasa lebih penting. Jadi kepentingan itu bersama, saling menunjukkan begitu. Terus yang terakhir, ada yang tahu apa lagi untuk ciri-ciri teks negosiasi? Sopan gimana? Untuk sopan itu nanti ikutnya di kebahasaan teks negosiasi itu kebahasanya harus sopan gitu. Untuk ciri-ciri yang terakhir itu sarana mencari penyelesaian. Sebagai sarana teks negosiasi itu sebagai sarana mencari penyelesaian nanti antara kedua belah pihak. Harus adanya kepentingannya bersama. Oke. Untuk ciri-ciri sudah paham? Paham Pak? Sudah dicatat? Sudah Pak. Baik. Bapak langsung lanjut aja ya. Ya. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang struktur kompleks. Di teks negosiasi itu memiliki struktur kompleks. Tulisan Bapak jeleknya, maaf ya. Bisa dibaca tidak? Bisa Pak. Oh, alhamdulillah bisa dibaca. Untuk struktur kompleks itu ada beberapa. Ada yang tahu salah satunya?
nanti kan misal kalian sedang melakukan proses pembelian barang sesuatu gitu kan, Ya. masa langsung aja kalian nentuin barang itu harganya berapa pak? Kan nggak mungkin. Jadi sebelum kita mau menuju barang itu pasti ada yang namanya orientasi. Orientasi itu adalah Nggak tahu pak. pembuka kata pembuka, misal salam atau dan sebagainya gitu loh. Pembuka gunanya untuk memulai negosiasi. Yang kedua itu ada yang namanya setelah kalian membuka, berarti kalian Tawar menawar ini pak. sebelum tawar menawar, nanti tawar menawar itu adanya di puncaknya itu. Berarti setelah kalian membuka, nanti kalian akan menentukan ya barang atau jasa, itu berarti permintaan kalian itu apa nanti gitu. Permintaan. Nanti yang kedua adalah permintaan, yaitu adanya kalian mau meminta barang atau jasa. Barang atau jasa. Setelah kalian meminta barang, misal kan assalamualaikum Pak, apakah di sini ada yang namanya ada bapak jual ini barang ini gitu kan. Setelah itu berarti kalian menunggu jawaban dari penjual. Di jawaban penjual itu yang namanya pemenuhan konsumen. Pemenuhan. Apakah penjual itu bisa memenuhi konsumen atau pembeli begitu? Yang nantinya berarti kesanggupan. Itu seperti ada atau tidaknya itu ya pak. Ya begitu, betul. Kesanggupan penjual. Wah, gitu. Jelas ya? Ya udah bisa jawab. Setelah pemenuhan diberikan, nah misal ada ini barangnya ada, berarti di situ terjadilah klimaks, yaitu proses Tawar menawar. ya betul sekali. Di situ adanya proses penawaran. Klimaksnya di sini proses penawaran. Proses penawaran. Tujuan dari penawaran itu adalah untuk menentukan harga atau mencapai kesepakatan bersama. Penawaran itu puncak negosiasi atau klimaks. Puncak negosiasi. Selanjutnya, setelah kita tawar-menawar dan mendapatkan barang dan kesepakatannya itu sudah sama-sama menentukan, itu adanya yang ada namanya pembelian. Jadi kalian setelah tawar-menawar pasti membeli barangnya. Ya. Itu kalian mau membeli jadi atau tidak gitu kan? Pembelian. Nanti adanya pembelian. Persetujuan, menyetujui atau tidak. Atau tidak. Setelah pembelian, yang terakhir pasti ada apa? Kalian tahu tidak? Hasil dari tujuan pak.
orientasi, yaitu Pembuka. pembuka. Berarti yang terakhir Penutup. penutup. Betul sekali. Yang terakhir adalah penutup. Bisa terima kasih dan sebagainya. Intinya kalimat penutup. Dari struktur kompleks ini, yang pertama kan ada orientasi, nanti kalian membuka, terus permintaan, nanti kalian mau meminta barang apa, pemenuhan ini pembeli untuk penjual apakah sanggup untuk memenuhi barangnya gitu kan. Penawaran tidak dari negosiasi, nanti yang mencapai kesepakatan bersama itu. Pembelian, kalian menyetujui atau tidak setelah kalian itu mencapai kesepakatan tersebut. Terus yang terakhir adalah penutup. Pastinya kalian setelah membeli atau apa itu ditutup. Terima kasih Pak atau bagaimana atau salam, permisi Pak gitu kan. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak, itu Pak. Baik, kalau sudah Bapak hapus, lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang terakhir adalah tujuan dari teks negosiasi. Tujuan dari teks negosiasi itu hampir mirip dengan ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama itu ada mencapai kesepakatan atau persetujuan. Terus yang kedua itu mencapai apa? Ada yang tahu? Hasil ini Pak. Hasil atau penyelesaian, betul. Yang kedua itu ada penyelesaian atau jalan keluar. Yang ketiga itu adalah mencapai kondisi saling menguntungkan. Berarti untuk proses tawar menawar itu harus saling menguntungkan. Jangan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena jika salah satu pihak merasa dirugikan, berarti di situ puncak dari klimaks tawar menawar itu belum ada. Begitu. Oke, setelah pembahasan tadi, apakah kalian sudah paham? Kurang lebih paham Pak. Sudah paham ya? Ya. Jadi setelah kalian memahami materi teks negosiasi, nanti kedepannya kalian lebih bisa proses tawar menawar barang. Kalian nanti di tawar menawar itu bisa lebih paham caranya bagaimana, terus biar sama-sama enaknya bagaimana. Tapi jangan sampai kalian nanti misal ya, kalian mau melamar seseorang kan sama calon mertua kalian malah tawar menawar. Misal, Pak, saya mau meminang anak bapak. Berapa Pak? Untuk maharnya 100 juta. Mahal Pak, jangan Pak. Jangan. Nanti setelah kalian tahu proses tawar menawar, jangan sampai kalau kalian melamar seseorang jangan sampai tawar menawar. Enggak Pak. Ya, baik. Selanjutnya untuk kalian lebih memahami teks negosiasi, Bapak kasih tugas individu. Kerjakan sekarang. Bapak beri waktu 5 menit. Kalian coba kerjakan mulai sekarang. Ini contoh teks gitu ya Pak. Ya, contoh teks negosiasi gitu. Sambil kalian mengerjakan ini, Bapak ada video tentang tawar menawar, bisa dilihat. Ini kelihatan atau tidak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, di sini aja.
ini ada proses tawar menawar anak SMA. Menawar apa itu menjadi kita ya. Ini anak SMA. Sambil kalian mengerjakan bisa ambil. Oh ini mau beli juga ini seger ini. Itu kan seger kan? Mereka pun pergi mencari penjual mangga. Mau beli mangga siang-siang, beli mangga sore. Yang ini 2000, yang ini 7000. Oh, dari 20.000 mereka tawar 13.000. Berarti penurunan Penjualan harga, Pak. 7.000. Penurunan harganya 7.000. Tapi bapaknya belum menyetujui. Ini trik untuk proses tawar menawar mereka dengan cara mencari tempat yang lain. Bapaknya langsung sini. Akhirnya mereka dapat. Segitu aja ya videonya. Kalian sudah selesai apa belum? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan. Jadi dikumpulkan kan? Bapak lihat dulu ya. Iya, Pak. Baik Bapak, ini mau salah satu dari kalian, teman kalian ingin membacakan hasil dari kalian. Bapak mau pilih yang namanya Rozi. Rozi siap ya untuk membacakan naskah contoh teks negosiasi ya. Siap, Pak. Nanti gini aja, Bapak yang jadi penjual dan kamu yang jadi pembelinya. Baik, nanti di sini kan teks negosiasi kamu tentang baju yang ukurannya, baju ya, tentang baju ya. Iya, Pak. Penjual baju. Baik, Bapak jadi penjual ya. Ya. Pertama, baik langsung Bapak mulai. Ada yang bisa dibantu Mas? Baju yang ini ukuran ada nggak, Pak? Ada Mas. Sebentar, saya ambilkan. Ya. Langsung penjual mengambilkan barangnya ya. Ya, ya, ya. Ini Mas, yang ukuran L. Berapa harganya ini, Pak? Itu 300.000, pasnya 290.000. Bisa 260 nggak, Pak? Tidak bisa Mas, paling kurang 5.000, jadi 285.000. Ya kalau gitu 280.000 deh, Pak. Langsung saya beli. Ya baiklah, nggak apa-apa, silahkan diambil. Oh segitu aja ya dari kerjaan Rozi, dari teks negosiasi yang dibuat Rozi. Baik, setelah kan kalian sudah membuat itu secara individu persoalan antara penjual dan juga pembeli. Ini lainnya juga sama sih, nanti Bapak akan koreksi dan Bapak nilai. Sebelum itu Bapak ingin kalian membahas kembali ini tentang teks negosiasi sampai di sini. Apa kalian sudah paham semua? Kurang lebih paham, Pak. Baik, Bapak mau tanya, apa itu pengertian dari teks negosiasi? Coba ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan.
teks negosiasi. Teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai sebuah kesepakatan. Betul sekali. Teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan. Jadi di teks negosiasi itu adanya interaksi sosial yang nantinya mencapai kesepakatan bersama, di mana kesepakatan itu harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Menurut Bapak, kalian semua sudah paham ya? Jadi kayak seperti tadi kesimpulan dari teks negosiasi. Baik, mungkin untuk pelajaran teks negosiasi kali ini sampai di sini. Bapak ingin untuk minggu depan Bapak beri tugas kelompok, kalian bisa membentuk kelompok 3 orang. Nanti kalian memvideo, di mana kalian memvideo proses tawar menawar kalian dengan misal penjual atau dengan yang lainnya, begitu ya. Siapa? Baik. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, untuk ketua kelas bisa berdoa, memenuhi doa. Siap gerak. Doa baik. Doa selesai. Nah, ini alhamdulillah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian semua ya. Ya Pak. Bapak kami dulu.